مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين تذكر جيراني بذي سلامي مزجت دمعا جرى من موكلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاذبة وأوبض البرق في الظلماء من إضامي فما لعينيك إن قلت اكف فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة آبائنا وآبائكم وجدنا وجدكم وأصولنا وأصولكم وفروعنا وفروعكم ومن حولنا ومن حولكم، وخصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة يسر لنا كل أمورنا. سهل لنا كل عسورنا بجاه سيدنا المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين وبفضل جودك الكريم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sareng-sareng kita niatkan lenggah kita tenggene majelis ingkang sangat mulya niki. Kita niatkan untuk taqarrub ilallah, marak DP maring Gusti Allah. Niat manut tindak lampai Kanjeng Nabi. Niat bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Kaping kalih, monggo sareng-sareng tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin. Maka kesempatan yang mahal ini sarang-sarang kita gunakan sebaik-baiknya sebagai satu wasilah untuk menunjukkan betapa kita adalah termasuk orang-orang yang bersyukur. Harapannya kalau kita termasuk orang yang bersyukur, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita ditambahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kapitingka salawat serta salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Manusia terbaik, manusia paling lengkap, manusia paling sempurna yang untuk kita ikuti, sehingga kita nggak perlu bingung bagaimana cara bersikap di dalam hidup ini. Kita nggak perlu bingung urip iki sakjane sejatine kanggo apa, tujuane kanggo apa. Kita nggak perlu bingung karena semuanya sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, kita akan melanjutkan pengajian kita akan mulai dan akan melanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari secara istiqomah setiap minggu dari ayat 99 surah Al-Baqarah. Niki rodok panjang karena nanti ayat yang terakhir kita baca itu adalah ayat yang berkenaan dengan
Harut dan Marut, ayat yang berkenaan dengan ilmu sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna, dan sungguh aku telah menurunkan kepadamu, ilaika, ayatin, beberapa ayat, bayyinatin, yang menjelaskan. Wa ma yakfuru, dan tidaklah ingkar kufur, biha, terhadap ayat-ayat itu, illal fasikun, kecuali orang-orang yang fasik. Awa kullama ahadu, lalu mengapa setiap kali mereka berjanji, ahdan, dengan sebuah perjanjian, nabadahu fariqum minhum, sekelompok dari mereka akan melanggarnya, bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan mereka itu tidak beriman. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan ketika utusan Allah datang kepada mereka, padahal utusan itu musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka. Nabadha fariqum minhum, nabadha fariqun, mereka sebagiannya menolak. Siapa mereka? Mereka minalladzina utul kitab, dari golongan orang-orang ahli kitab. Kitaballahi, menolaknya pada kitab-kitab Allah itu, wara'a duhurihim, mereka meletakkannya di belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Wattaba'u, mereka mengikuti, ma tatlu syayatinu, apa yang telah dibacakan oleh setan-setan itu, ala mulki Sulaiman, ketika syaitan membacakan tentang kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman itu tidak kufur, walakinna syayatina, tetapi syaitanlah yang kafaru, yang kufur. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, mereka para setan-setan itu mengajarkan manusia berbuat sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bibabila, dan dua malaikat itu tidaklah diturunkan, dua malaikat yang ada di negeri Babil, yaitu Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan keduanya itu tidak pernah mengajarkan sihir, hatta yaqula, sehinggalah keduanya itu menyampaikan, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini adalah fitnah. Fala takfur, maka janganlah kufur. Fayata'allamuna minhuma, maka mereka merasa belajar, mereka belajar kepada keduanya, ma yufarriquna bihi, sesuatu yang bisa memisahkan dengan ilmu itu, bainal mar'i wa zauji, di antara seseorang, di antara suami dan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi, dan sebenarnya mereka itu tidak bisa memberikan mudarat apapun dengan ilmu itu, min ahadin, siapapun dia, illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Wa yata'allamuna, dan mereka juga belajar, ma yadurruhum, sesuatu yang bisa membahayakan, wala yanfa'uhum, dan sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat. Walaqad alimu, dan sungguh mereka mengetahui, lamanishtarahu, siapa sebenarnya yang membeli, memperjualbelikan, malahu fil akhirati, sesuatu yang ada padanya, yaitu tentang perkara-perkara akhirat. Walabi sama syarau bihi anfusahum, dan sungguh buruklah apa yang telah mereka lakukan. Yang mereka lakukan adalah jual beli akhirat. Laukanu ya'lamun, kalaulah mereka itu mengetahui. Kita cukupkan di ayat yang 102 niki. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi waktunya cukup, mugi-mugi juga sesarengan kalih taufik kalih hidayah Gusti Allah, sehingga kita mempelajari, kita saged paham, kita saged angen-angen, diendapkan, mungkin mantuk diangen-angen, betapa nanti ternyata ilmu-ilmu Gusti Allah yang ada di dalam Al-Quran itu sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kula mulai dengan ayat 99.
Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab. Walaupun ayat itu sudah diturunkan kepada mereka, ayat itu sudah sangat jelas, bahkan ayat itu diikuti dengan bukti-bukti yang nyata di depan mereka, tapi nyatanya mereka tetap kufur. Wa ma yakfuru biha illal fasikun. Mereka mengingkarinya ya karena mereka adalah orang-orang fasik. Saniki sedikit banyak kita harus tahu siapa orang fasik niku. Orang fasik niki mirip-mirip kalih tiang munafik. Cuma levelnya niku level sing rada dhuwur malih ngoten nggih. Karena fasik niki dia tahu perintah Gusti Allah tapi dhek niku gak gelem ngelakoni. Mboten purun taat kalih Gusti Allah padahal tahu benda itu diperintahkan. Dan ini akan berbeda dengan orang-orang yang nyuwun sewu nggak ngerti. Gak ngerti zakat, gak ngerti sholat, gak ngerti haji, gak ngerti umroh, gak ngerti tentang sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, tapi mereka melakukannya, melanggarnya. Lah niki benten kalih tiang sing ngerti. Lah nek tiyang sing ngerti nek kapan sholat itu wajib tapi dhek gak gelem ngelakoni sholat, maka sudah bisa dipastikan orang itu adalah orang yang fasik. Fasik niku napa? Ngerti perintah Gusti Allah tapi mereka tidak mentaatinya. Naudzubillah. Tiang fasik niki awakullama ahadu ahadan nabadahu fariqum minhum. Setiap kali mereka berjanji kepada Allah berkali-kali, ngoten nggih, berkali-kali diselametno kali Gusti Allah, lalu mereka berterima kasih, terus mereka berjanji, mari berjanji dilanggar lagi, ditolong kali Gusti Allah waktu mereka kelaparan, dikasih minuman manna dan salwa, tapi kemudian mereka ingkar lagi, kufur lagi, kawit mulai zaman Nabi Musa sampai saniki, nggih. Zamane Nabi Daud niku ngoten, Pak. Zamane Nabi Daud tasih alit. Waktu itu Bani Israel niki tanahnya, negerinya itu dijajah oleh raja yang sangat kuat dengan tentara yang sangat kuat, persenjataan hebat, wis top kabeh, namanya Jalut. Raja Jalut niki menjajah negerinya Bani Israel niki dengan zalimnya, sehingga Bani Israel tenggene mriku merasa bahwa kami kesulitan, kami dizalimi, kami ingin melawan tapi ya opo, mereka terlalu kuat, sedangkan kami sendiri yang 12 keluarga niki, jadi 12 bani mereka, 12 klan besar itu antara satu sama lain niku gegeran untuk menentukan siapakah yang paling layak memimpin Bani Israel, sehingga tidak pernah terwujud persatuan. Gak wujud persatuan ya nggak mungkin akan melawan Raja Jalut. Padahal mereka niki Raja Jalut ini sangat sulit dikalahkan. Makanya gambare zaman biyen niku, nek zaman dolanan zaman cilik biyen niku Jalut itu digambarkan sebagai napa niku raksasa yang sangat besar, sementara lawannya adalah Daud niku ya masih kecil dan memang benar-benar anak-anak ngoten nggih. Kula lanjutkan cerita betapa mereka niku orang-orang sing enggak tahu diri, ngoten nggih. Enggak tahu diri, mereka berjanji tapi dilanggar. Kula lanjutkan cerita niku supaya dapat gambaran tentang ayat awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Nah, Bani Israel yang dipimpin oleh 12 pimpinan niki akhirnya mereka wis pegel dijajah. Akhirnya mereka datang kepada satu orang nabi
yang ada pada zaman itu. Nabi itu namanya Nabi Syamwil. Nabi niki mboten termasuk rasul, Pak. Nabi ini bahkan tenggene Al-Qur'an niku tidak disebutkan namanya tapi disebutkan kisahnya. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Tenggene juz kalih paling belakang niku 2 halaman terakhir niku menceritakan tentang kisahnya Talut, kisahnya Nabi Syamwil, kisahnya Daud dan kisahnya Jalut. Kalau lanjutkan, mereka 12 pemimpin ini datang kepada Nabi Syamwil untuk meminta petunjuk karena mereka merasa bahwa Nabi Syamwil lah yang paling tua, Nabi Syamwil lah yang paling bijak di antara mereka. Minta fatwa. Terus pundi Nabi, kami ini jenengan tahu sendirilah kita itu lagi dijajah, maka kita butuh seorang pemimpin yang pemimpin itu nanti akan memimpin kita semuanya untuk melawan Jalut. Nabi Syamwil itu wis paham dengan kelakuannya Bani Israel. Apa iya temen kowe gelem manut napa dawuh-dawuhku? Apa iya kowe temenan iso ngugemi temenan ta? Nggih, beneran kami akan mengikutinya karena kami memang butuh seorang pemimpin. Akhirnya gini ku, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Ya sudah, saya akan memilih seseorang yang bukan di antara kalian maksudnya di antara para pemimpin-pemimpin itu. Padahal pemimpin-pemimpin itu datang menawarkan diri, pilihlah di antara kami. Tapi Nabi Syamwil tidak memilih satu pun di antara mereka. Akhirnya Nabi Syamwil memilih satu orang namanya Talut. Mereka menjawab, durung suwe Pak, langsung berayali san. Nggih, gak adik suwe langsung ngengkel. Loh, ya apa? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atam minal mal. Ya apa rek Nabi Syamwil ini memilih seseorang yang bahkan bukan di antara kami para pemimpin ini. Bukan orang kaya, bukan keturunan, bukan ya apa? Tadi mau jarene jaluk petunjuk pemimpin. Begitu dikasih tahu namanya Talut, mereka langsung mundur. Soalnya napa rumangsa nek kapan Talut ini bukan nasabnya nasab pemimpin, bukan keturunan para pemimpin, bukan bukan orang yang walam yu'ta sa'atam minal mal, bukan orang kaya. Tapi jawabnya Nabi Syamwil, innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Allah yang memilihnya, wazadahu bastatan fil ilmi wal jisim, dan dia mempunyai ilmu yang tinggi dan mempunyai kekuatan. Akhirnya bukti bahwa mereka niku mboten 100% taat dan senengane greweli niku. Oke. Kami terima pilihan jenengan karena jenengan menyebut bahwa ini adalah pilihan Gusti Allah. Tapi saya ketok Israeli tak saya ketok maneh. Napa niku? Mereka berkata, nek memang teko Gusti Allah harusnya ada tanda. Tandanya apa kira-kira nek kapan dhek niku dipilih oleh Allah? Ya, Nabi Syamwil paham betul dengan cara berpikirnya orang Bani Israel, dan Nabi Syamwil meminta berdoa kepada Allah agar diberikan satu petunjuk, diberikan satu bukti bahwa pilihannya yaitu Talut ini memang benar-benar dipilih oleh Allah. Nah, orang Bani Israel niki Ibu, Bapak Ibu, punya satu kepercayaan bahwa kalau Nabi itu pasti mempunyai satu kota ajaib. Kota ajaib itu namanya tabut. Nanti ayatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum. Jadi begitu ada kota ajaib ini turun, dan kota ajaib ini kait mulai zamannya Nabi Musa biyen, Pak. Oh iki sing tahu dikekno nanggone zaman mbah-mbah kita dulu bahwa para pemimpin, para nabi itu harus punya
tabut ini. Barulah mereka niku ngandel. Ya sudah, kami manut sumpah setia. Tapi setiap kali sumpah setia mesti dilanggar terus. Nah itulah kelakuannya sinten? Bani Israil. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu farikum minhum. Nah, niku wau wis ngengkel sakniki gelem nerima. Mantun ngoten, Raja Talut ini memberikan pengumuman. Oke, besok akan kita adakan perlawanan dan kita akan berperang melawan Jalut. Napa responnya orang-orang Bani Israil? Wah enek ae, Pak. Enek ae napa? Alasane ono ae. Lho, temen ta kate perang musuh Jalut. Sik ta, aku lho durung mari olehku tandang gawe. Sik ta, macam-macam alasane, Pak. Akhirnya sampai sampai Talut nih kemudian mewajibkan, wis pokoknya siapapun laki-laki dia harus ikut berperang. Wis mereka gak ana napa niku mboten enten alasan-alasan maneh, akhirnya mereka terpaksa berangkat. Berangkat niku pun yo gak sepenuhnya mereka taat. Begitu sampai tengah perjalanan, di tengah perjalanan ada sungai yang napa niku akhirnya jernih menyegarkan. Terus ya sebagian besar dari mereka kemudian arpe nyemplung tenggene kali niki untuk mandi dan minum. Padahal Raja Talut itu sudah mengingatkan, tidak boleh ada yang mandi, tidak boleh ada yang minum sedikit pun. Tapi tenggene mriku mereka gaya alasan maneh, kami haus, kami capek, kami butuh mandi, awak keringetan kabeh dan lain sebagainya. Kami pengen mandi sebentar. Ndak. Yang mandi nggak usah ikut sekalian. Nggih. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Setiap kali dijanji, setiap kali itulah mereka melanggar. Awakullama ahadu ahdan nabadahu farikum minhum bal aksaruhum, kebanyakan dari mereka tidak beriman. Bapak Ibu, kula hanya ingin menceritakan betapa greweline sinten tiyang Bani Israil. Nah, niki cerita tentang niki akhirnya dimenangkan oleh Raja Talut. Dan yang memenangkannya, yang menjadi kunci dari peperangan itu justru anak kecil yang bernama Daud. Daud niki sebenarnya juga tidak diperbolehkan berangkat kalih para pemimpin-pemimpin itu. Kamu masih kecil, kamu nggak boleh berangkat ikut berperang bersama kami. Tapi Nabi Daud boten ketean akal. Nabi Daud matur langsung nanggone Nabi Syamil, wahai Nabi, bolehkah saya ikut berperang? Tapi Nabi Syamil entah kenapa kok jawabannya, ya kamu boleh ikut berperang. Jadi untuk izin teko Nabi Syamil inilah yang membuat Nabi Daud ikut serta. Siapa tahu saya bisa membantu kalian. Dan ternyata Raja Jalut ini kalahnya karena ditepil oleh Nabi Daud. Karena semuanya harus gak ngatasi kabeh. Bahkan Raja Talut saja sudah hampir tumbang melawan Raja Jalut, hampir kalah. Tapi kemudian Nabi Daud kecil waktu itu akhirnya memenangkannya dengan ditepil oleh batu kecil. Tumbanglah Raja Jalut. Bapak Ibu, kemudian Nabi Daud ini kan setelah Raja Talut meninggal, Nabi Daud lah yang memimpin Bani Israil. Mantun Nabi Daud yang menjadi raja adalah Nabi Sulaiman. Kalau ceritakan sampai tutup Nabi Sulaiman karena nanti akan nyambung dengan ayat yang berikutnya. Bapak Ibu, ada satu ayat lagi yang mencerminkan dan menceritakan betapa Bani Israil niki punya sifat-sifat yang sangat buruk. Nggih, di antaranya niki wau, setiap kali dijanji selalu melanggar. Terus manten-manten, setiap kali untuk perintah Gusti Allah maka akan selalu
Mboten langsung diwaca, mboten langsung di napa niku diamalno, tapi langsung niki kiasan mawon, langsung diletakkan di singit nduk mburi ngeten niki. Kitab Allah wara'a dhuhurihim, kitab Allah itu diletakkan di belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka enggak tahu. Iki wajib kanggo kamu. Mosok sih wajib? Dadi etok ngoten lho, Bu. Jadi ini kelakuannya sinten Bani Israel. Salat subuh iku wajib. Oh iya ta. Iku wajib ta. Gak ngerti aku nek wajib. Jadi mimik wajahnya kira-kira seperti itu. Jadi niki empun ngantos kita dan juga ahli keluarga kita punya sifat-sifat yang seperti ini. Kita tahu tapi pura-pura tidak tahu. Betul nggih? Pun sekarang kita masuk ke ayat yang panjang niki. Bismillahirrahmanirrahim. Kula harus napa nggih? Mengetengahkan dua kisah tentang Harut dan Marut, karena yang satu dari Al-Qur'an, yang satunya niku dari kitab-kitab Israel. Dan ternyata yang banyak beredar itu adalah yang dari Israel. Okay. Ceritanya begini Bapak Ibu. Kula critakno sing saking pundirin, sing saking Quran napa sing saking Israel riyen. Nek sing saking Quran sederhana ceritanya, pendek saja tapi jelas. Tapi nek saking Israel ini seru, Pak. Kira-kira sing pundi dhisik nih sing critanane. Sing pundi? Sing Quran riyen nggih. Nggih. Sing saking Al-Qur'an yo ngeten. Ceritanya di satu tempat namanya Babil. Babil niku kemungkinan besar Babilonia, Pak. Kemungkinan besar adalah Babilonia. Babilonia niku tempundi tenggene Irak sana. Zaman sakmonten Babil niki adalah sebuah tempat napa nggih cara ngoten, tempat paling maju, Pak. Peradaban tinggi, sampai mereka itu bisa bikin taman gantung. Bayangkan di tempat yang seperti itu di Timur Tengah, tapi mereka bisa bikin taman gantung. Sangat maju sekali. Sampai sekarang bahkan peninggalan itu masih ada dan dirawat. Katanya masih sudah masuk di warisan UNESCO. Niku masih ada. Berarti jamaah Masjid Al Hidayah pengen ziarah mriko monggo ngoten. Sekalian ziarah tenggene makame sinten Syekh Abdul Qadir Jailani ngoten. Pinten bayare nggih duka tanglet panitia mawon. Nek numpak bis berangkat dina Minggu isu-isu. Ngeten. Jadi Babil itu seperti itu. Nah, cuman penduduk Babil niki mereka itu sangat gila dengan ilmu sihir. Ya, semuanya niku mengagung-agungkan ilmu sihir. Termasuk juga tenggih mriku adalah orang-orang yang dulunya pernah napa niku krungu dari para nabi-nabinya. Lah niki kemudian dienggok-enggokno kalih orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Orang Bani Israel juga kepingin juga belajar tentang sihir ini. Tapi mereka akhirnya golek-golek dalil, ngoten lho. Ya apa ya? Sihir iki oleh tagak, tapi akhirnya golek-golek dalil. Nah, golek dalil niku sing digawe dalil akhirnya. Nah niki, Pak. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi mereka berdalil bahwa Nabi Sulaiman itu juga pelaku sihir. Jadi kenapa kami nggak boleh? Wong Nabi Sulaiman juga rajanya kasarannya. Jadi kami harus mempelajarinya. Niki tuduhan keji, Pak. Tuduhan yang sangat keji. Jarene Nabi Sulaiman itu memimpin kerajaannya sampai mempunyai beberapa angkatan bersenjata kan ngoten nggih. Nek tenggene mriki angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Nek Nabi Sulaiman kan ketambahan, Pak. Angkatan burung, angkatan hewan, angkatan jin, angkatan setan. Nggih. Ya, jin kiambak, setan nggih, kiambak. Setan pun nggih manut kalih
Nabi Sulaiman. Nah, jadi mereka menganggapnya bahwa Nabi Sulaiman itu mempengaruhi semuanya itu dengan ilmu sihir. Jadi akhirnya mereka nemu dalil, padahal dalil itu digawe gawe-gawe. Inilah yang dimaksud dengan kalimat wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang diceritakan oleh para setan bahwa bahwa kerajaan Sulaiman itu dikendalikan sepenuhnya oleh ilmu sihir. Ingat, sing cerita sinten, Pak? Sebenarnya yang cerita adalah setan. Napa setan kok ngoten? Setan punya banyak kepentingan. Nomor satu ya karena dia sakit hati dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Wong diongkon napa mawon manut kok sinten? Setan kalih jin itu dua-duanya niku manut. Nek gak manut langsung dihukum kalih Nabi Sulaiman. Nah, setan-setan ini yang kemudian ketika Nabi Sulaiman sudah meninggal, setan-setan yang di bawah dulu pernah dipimpin niki loro hati, Pak. Oleh loro hati niku sampai akhirnya menceritakan, kamu ngerti enggak? Biyen kami itu dipimpin oleh Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman punya ilmu sihir. Oh, ngono tah. Berarti Bani Israel punya pemikiran. Oh, berarti oleh belajar ilmu sihir. Ya wis aku tak mempelajari ilmu sihir ben koyo Nabi Sulaiman. Padahal Allah menegaskan wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman itu tidak kufur, walakinna syayatina kafaru, tapi setanlah yang kufur. Yu'allimunan nasa sihar, mereka mengajar ilmu sihir. Siapa yang mengajar? Ternyata setan-setan itulah sebenarnya yang mengajar. Cuma dinisbahno nanggone Nabi Sulaiman. Pun. Jadi karena kecintaan mereka, karena katut arus, Pak. Arusnya orang-orang Babil itu mendewa-dewakan ilmu sihir. Jadi ilmu sihir ini pada zaman dahulu itu pernah menempati ilmu paling favorit. Seumpama nanggone universitas dibuka enek fakultas sihir, maka dialah yang paling banyak sing daftar. Karena jurusan favorit nih, Pak. Semua orang kepingin bisa ilmu sihir. Makanya kalau kita runtut balik, setiap nabi itu mempunyai mukjizat, yang mukjizat itu akan melemahkan pemikiran kaumnya pada zaman itu. Contoh, kita mundur sebentar, tenggene Nabi Musa. Nabi Musa niku mukjizatnya kan nggih aneh-aneh. Tongkat jadi ular, ular kecil kadang ular besar, macam-macam, Pak. Nggih, macam-macam. Bisa mengeluarkan darah sak napa niku? Sak kota niku bek getih kabeh. Niku bisa. Sak kota niku dibeki kodhok kabeh niku nggih saged. Itu Nabi Musa. Ya kenapa? Karena kaumnya memang pecinta sihir. Kan ngoten nggih. Kemudian ganti Nabi Isa. Nabi Isa niku muncul di tengah-tengah kaumnya yang sangat mendewa-dewakan ilmu kedokteran. Akhirnya mukjizatnya Nabi Isa banyak tentang ilmu kedokteran, dan puncaknya adalah iso nguripi wong mati, bisa menghidupkan orang mati dan bisa ngobati orang yang buta. Tapi butanya ini bukan buta karena sakit, karena apa? Butanya itu memang benar-benar tidak ada kelopak matanya, niki dan letter tenanan ngeten iki. Artinya dari lahir, Pak. Niku ambek Nabi Isa sik saged disembuhkan. Dan hebatnya lagi Nabi Isa niki punya beberapa muridnya loh sik keduman mukjizate. Jadi kan ada wa azzazna bisalisim faqalu inna ilaikum mursalun. Dengan di surah Yasin itu cerita tentang 3 orang yang dikirim oleh Nabi Isa untuk pergi ke sebuah tempat, namanya tempat itu Antokia, tenggene mungkin sekarang niku Turki, Pak. Sekarang niku masuk daerah Turki. Nah, 3 orang niki nggawa jenenge Nabi Isa. Nah, karena nggawa jenenge Nabi Isa, ketika ditantang oleh kaumnya, kalau kamu benar-benar utusan niku seisok ngetokno mukjizate Nabi
Isa. Wasilah pakai Nabi Isa. Ini luar biasa. Ngoten nggih. Dan kita sekarang zamannya Nabi Muhammad, zaman sains, ngoten nggih. Zaman ilmu pengetahuan, zaman sastra, zaman budaya, Allah kirimkan Nabi Muhammad. Orang yang paling berperadaban, orang yang paling berbudaya, orang yang paling akhlaknya tinggi, tapi kemudian setiap langkahnya juga banyak mengandung ilmu-ilmu yang saintifik. Paling saniki paling nganu mawon, sing paling remeh temeh niki misalnya kayak alah makan ngoten nggih. Makan dikecapi kuwatah itu kan baru difahami oleh ulama apa jenenge ilmuwan-ilmuwan di kemudian hari, bahwa makan dengan pelan-pelan dan kecapan sing akeh itu ternyata membuat tubuh kita niku sehat. Kalau biyen nate cerita tentang ada satu buku namanya Miracle of Enzyme, keajaiban enzim. Niku tenggene mriku ada satu orang dari Jepang. Orang ini mulai umur 18 tahun sampai beliau tua, umur 70 tahun, beliau nggak pernah sakit. Padahal biyen loro-loron. Salah satu rahasianya adalah beliau hanya ngamalkan niku wau. Nek mangan genah-genah plus anu apa? Dikunyah kata baru ditelan. Nah, ini best seller, Pak. Buku ini buku best seller di mana-mana seluruh dunia. Bahkan sampai buku ini dilarang beredar. Karena nopo? Karena kalau orang nopo niku mengamalkan ini semuanya gak payu rumah sakit, Pak. Sampai dilarang beredar. Padahal ini best seller. Begitu diterbitkan langsung habis, terbitkan langsung habis. Sing nulis wong Jepang. Jadi orang itu luar biasa, di umur yang 70 masih riwa-riwi dari Amerika ke Jepang seminggu 2 kali. Wong sepuh umur 70. Nah kita niki umur 50 wis insyaallah sambatane akeh ngoten nggih. Nggih sing sikil, sing dengkul, sing geger, sing boyok, sing alah numpak pesawat seminggu ping pindho bolak-balik niku wis nek cara jenengan niku napa nggih? Ya napa? Kempor nggih. Tenggene bandara ini kan banyak berjalannya, Pak. Nek jenengan Semarang nek tenggene bandara ini kan kathah mlakune. Mlaku rono, pintu kono, pintu kono. Apalagi bandara-bandara besar niku pasti jalannya panjang. Sing gak sanggup wong sepuh-sepuh nek numpak pesawat niku lak niki ya, napa? Mlakune akeh, antrine dawa. Nah, tapi Dr. Hiromisinya niki tidak masalah itu semuanya, seminggu seisok ngelakoni 2 kali. Padahal dari Jepang ke Amerika niku perjalanannya bukan kayak 9 jam ke Jeddah ngoten mboten, itu perjalanan yang panjang, Pak. Belas-belas jam ngoten nggih. Nggih, ngoten. Niku Allah menurunkan mukjizat yang paling besar kepada siapa? Nabi Muhammad, disesuaikan dengan umatnya. Begini Al-Quran itu Masya Allah, Pak, banyak kode-kode saintifik. Contohnya ngeten mawon, Al-Quran menyebut kalimat ayam, ayam itu hari. Mulai toko awal sampai akhir jumlah kalimat ayam yang disebut di dalam Al-Quran itu 365. Pun cocok betul? Cocok. Lalu Allah menyebut kalimat syahrun yang artinya bulan di dalam Al-Quran itu 12 kali. Pun cocok betul? Bahkan rumus besi ya, nama atomnya niku sama seperti ayat tentang diturunkannya, ayat tentang besi, yaitu Fe25, Fe26. Nah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bon. Niku menyesuaikan dengan napa niku zamannya. Nah, sekarang kita kembali ke penduduk Babil. Karena penduduk Babil niki sangat tergila-gila dengan ilmu sihir,
Dan yang paling keren zaman itu adalah orang yang paling agung sihirnya, sehingga orang-orang Israel pun juga ikutan arus niki, ikutan arus niki, padahal nggak boleh, tapi mereka golek-golek alasan, ya apa amriye oleh, akhirnya diotak-atik ketemu Nabi Sulaiman iku juga rajane sihir, ngawur, ya ngawur. Padahal wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Pun. Sekarang kula pengen cerita tentang malaikat Harut. Mulai cerita malaikat Harut niku wau damel pemanasan. Ya, damel pemanasan. Dalam versi Islam kita meyakini bahwa malaikat itu suci. Malaikat itu diciptakan tanpa ada nafsu. Malaikat itu diciptakan niku atas tugas-tugas tertentu. Nek sing nggawa hamalatul aras ya wis niku, Pak. Sing bagian napa niku nyateti raqib atid niku ya wis niku, penggaweane niku ya wis niku. Nah niki bakal dawa urusane, misalnya kaya malaikat raqib atid punya nafsu ngoten. Niki dadi gawe, Pak. Karena artinya nanti dia punya kepentingan, dan nek jeneng napa niku nek nulis amal soleh jenengan niku ya tergantung dhek. Aku seneng tak gak ambek wong iki ngoten. Kan dadi gawe niku nggih. Nek napa orang niku diongkon nyatet tapi berdasarkan suka atau tidak suka. Lah nek sing gak disenengi, lah ya kita soro-soro amal soleh tibake ambek malaikat raqib gak ditulis, jari malaikat raqib wah lali aku ngene. Wah kan repot ngeten iki, Pak. Padahal dia ditugaskan atas untuk tugas itu kan ngoten nggih. Terus manten malih misale dhek duwe nafsu. Kita ini kan sering, Pak. Sadurunge tilem wis aku kok tangi jam 3 tak salat tahajud. Tangi temen, Pak, jam 3, Pak. Malaikatnya wis siap. Soalnya wis ditulis nih, niat baik itu sudah ditulis ganjaran. Dadak jam 3 tangi buka HP tok. Buka HP jam 3 setengah 4 sik. Tak tutupno titik engkas. Wong sing ana waktu 15 menit engkas saya kok ngoten ya. Tutupno jebule akhirnya napa? bablas ngoten nggih. Walah waktune wis entek gak nutut. Ngoten nggih. Meneh ngono terus balan-balan ngono, kira-kira malaikate nek duwe nafsu mangkel mboten, Pak? Wah, iki aku dibujui tok ket wingi. Kan ngoten. Untungnya malaikat itu enggak punya nafsu. Ngoten. Dan memang diciptakan atas tugas-tugas tertentu niku. Ngoten nggih. Nek duwe nafsu niku oh iya temen lah ngoten nggih. Suwe-suwe mungkin ana sing mangkel, malaikat Ridwan niku iso bales awake dhewe. Biyen awakmu catetanmu iku amal apa ganjaranmu iku didominasi oleh awakmu niat poso tibake gak poso, niat sedekah 1 juta tibake metune 10.000, niat iki ganjaran cap opo iki ganjaran kok niat tok. Ya wis aku saiki tak niat ngelebokno nang nggone swarga tapi niat tok apa. Kita kan akhirnya kayak diprank ambek malaikat kan, enggak begitu. Itulah kenapa kok malaikat harus enggak punya nafsu. Nah, terus niki damel pengantar nggih supaya kita sakit paham bahwa versi yang Al-Qur'an itu lebih benar. Jadi tengene Al-Qur'an malaikat Harut dan malaikat Marut memang diperintah oleh Allah untuk menjadi fitnah, menjadi ujian bagi orang-orang di Babil, termasuk orang-orang Yahudi yang ada di Babil. Menjadi ujian. Ujiannya napa? Ujian. Jadi saat ini sing versi Islam niku menyebutkan bahwa malaikat Harut dan Marut diturunkan untuk mengajarkan ilmu sihir. Tapi ilmu sihir itu bukan untuk diamalkan, hanya pengen duduhno. Ki lho, wong-wong sing dilakoni wong-wong sak negara iku itu sebenarnya adalah sihir semua, bukan keajaiban apalagi mukjizat. Ki lho tak duduhno.
Tak apa salahnya mereka. Jadi malaikat Harut Marut niku ngoten tugasnya, menjelaskan kepada masyarakat bahwa iki lho sing salah. Tak dudu ya awakmu iki lho salah, iki ngono sihir. Nek mukjizat itu gak ngene. Jadi malaikat Harut dan Marut menjelaskan apa? Ngoten. Makanya setiap malaikat Harut Marut niku menjelaskan niku pasti sakderenge niku dikaiti dengan sebuah ucapan innama nahnu fitnatun. Ingat ya, sebelum saya mengajarkan kepada kalian dan sebelum kalian pahami benar-benar bahwa saya diutus ini untuk cobaan. Cobaan itu berupa ilmu. Ilmu itu adalah cobaan karena setiap ilmu niku akan napa niku membawa seseorang untuk bisa menjadi baik atau menjadi buruk. Jadi ini cobone tiang nggak ada ilmu. Nanti tiang nggak ada ilmu, Bapak Ibu, nyuwun sewu. Memang semakin tinggi ilmu seseorang, artinya fitnahnya juga semakin besar. Ngoten nggih? Tiang sing sekolah dhuwur, macane akeh, ngoten nggih. Terus ngoten berpikirnya niku berpikir kayak orang-orang berilmu, niku cobane nggih gede, Pak. Termasuk salah satu gawane niku napa? Gampang gak ngandel sampai akhirat. Semakin pinter niku semakin berat untuk percaya nanggone swarga. Karena bagi mereka swarga mosok ono. Nah niki Pak gawane Pak. Makanya bener hati saya Kanjeng Nabi. Aksaru ahlil jannah al-bulhu. Kebanyakan orang-orang penduduk swarga niki wong bodoh-bodoh. Nah, ini berita baik untuk kita ya. Berita baik untuk kita. Akeh-akeh penduduk swarga niku al-bulhu. Al-bulhu ini apa? Wong bodoh-bodoh, wong lugu-lugu. Nganut-nganut. Yang kon salat-salat, kon sujud-sujud, kon tawaf-tawaf. Niku Pak. Gak ada kakean takon. Lapo aku kok diongkon tawaf kok ping 7. Apa kok kudu nang Mekah, kok nang Jabon wae. Pasti akan banyak pertanyaan niku. Niki gawane Pak, memang gawane ilmu niku ngoten. Tapi beda dengan orang yang sing ilmunya sederhana. Wis pokoke jare guruku ngene, jare guruku iku salat iku wajib ya wis aku tak ngelakoni. Engko nek gak ngelakoni jare guruku. Ngene iku ilmu yang sederhana itu sudah cukup membuat dia beriman. Walaupun iman ngeten iki ya gak tepak jajane Pak. Tapi saja diterima. Nonton nggih. Kita lanjutkan. Jadi itu yang dilakukan oleh malaikat Harut dan Marut. Ingat, setiap ilmu yang saya ajarkan itu adalah fitnah. Dan kedatangan kami ini juga fitnah untuk kalian semuanya. Terus, niki yang paling penting, pesannya Harut dan Marut. Fala takfur, kalian jangan kufur. Niki pesannya. Nah, ini jelas. Nah, saat ini kulo cerita nih versi Israilnya. Kersane jenengan buatan kaget. Dan ternyata versi ini juga banyak beredar dan bahkan dibawa oleh para ulama-ulama. Di versi Israilnya ini ngeten. Saya nutut buatan ini. Mas ada 10 menit ya. Nah, sing versi Israilnya ini ngeten, Pak. Harut dan Marut ini adalah malaikat penduduk langit. Penduduk langit itu tahu kelakuannya penduduk bumi. Kemudian Harut Marut niki gregeten delok penduduk bumi. Penduduk bumi iki gak tayoh, ngono ae gak entos. Ngoten lho. Tapi kemudian tenggene mriku Harut dan Marut niki sing mencaci nyaki manusia niki kemudian diuji kalih Gusti Allah. Awakmu nek dikai kemampuan kaya menungso umur kurang orang karuan kuat loh. Emang nopo Gusti kemampuan menungso? Manusia itu ada satu komponen yang tidak kamu miliki, namanya nafsu. Malaikat Harut Marut kemudian mengajukan diri, pun Gusti kula tak jajal pengen gak ada nafsu. Akhirnya kalau Gusti Allah diparingi, ingat Pak ya, niki mboten cerita beneran, niki cerita Israiliyat. Ya. Cerita Israiliyat niki banyak sesatnya Pak. Ya. Nanti kalau dudui kesesatannya itu ada di mana? Pun Gusti, nek ngoten kula jenengan paringi napa? Nafsu. Saya akan ajarkan bagaimana cara ngontrol nafsu kepada manusia-manusia itu. Sok-sokan ya Harut Marut.
Mantun ngoten di kali Gusti Allah diparingi nafsu dan diturunkan teng kene bumi. Di bumi duwe nafsu, kenal wong wedok jenenge Zuroh. Zuroh niki dalam versi baratnya namanya Venus. Wong wedok niki wahyu temen sehingga wong loro niki terpesona dengan dua orang ini. Tapi kemudian sing wedok niki, kamu nek pengen ngerabi aku, ada 3 syarat yang harus kamu lakukan, terserah. Maharnya itu 3. Kamu membunuh manusia, atau kamu berzina, atau kamu minum khamr. Malaikat niki kemudian memilih yang paling ringan. Mungguhe malaikat, ya sudah, saya akan pilih yang paling ringan. Dosa yang paling ringan sing kira-kira kena gampang dikafaroti. Mungguhe malaikat niki. Pilihlah dia minum minuman keras. Mari minum minuman keras karena akalnya hilang, akhirnya dia pun ngelakoni zina. Mari ngelakoni zina karena kisinan, akhirnya dia mateni wong wedok sing di zina. Akhirnya dia ngelakoni 3 hal sekaligus. Padahal penjaluk Zuroh itu hanya 1. Lakukan 1 di antara ini sebagai maharnya. Nah, tapi akhirnya nyatanya dia ngelakoni telu-telu. Dan kemudian dari atas dasar atas kesalahan ini kemudian 2 malaikat ini dihukum oleh Allah. Hukumannya itu digantung secara terbalik di negeri Babil. Nah, niki cerita tentang Harut Marut sing versi Israiliyat. Yeah. Kalau tuduhaken di mana anehnya cerita niki. Jadi mulai awal malaikat niku, yang kalau beritahu menyenang bahwa malaikat ini tidak diciptakan dengan nafsu, Bapak Ibu. Jadi nek kapan ono malaikat iku gregeten ambek penduduk bumi, niki duduk malaikat, Pak. Karena sing gregeten niku menungso, Pak. Ngoten nggih? Sing punya sifat mangkel, getem-getem niku menungso. Malaikat ndak begitu. Malaikat ya. Kemudian ngoten jaluk request nang Gusti Allah agar diberikan nafsu. Nah, pengin duwe nafsu ini kan nggih nafsu, Pak. Pengin duwe nafsu niki nggih nafsu. Ngoten. Jadi keanehannya banyak di cerita ini. Maka kita harus mengikuti versi Harut Marut yang sebenarnya. Bahwa kita yakini Harut dan Marut itu memang diturunkan oleh Allah untuk memberitahu penduduk Babil tentang sihir. Tapi memberitahu bukan dalam rangka diamalkan sihirnya, tapi menjadi pembanding. Iki lho sihir, kamu ojo ngelakoni kaya ngene. Nah, kamu teror-teror ngene, sing anggitmu itu adalah mukjizat, itu salah. Mukjizat itu enggak begitu. Karena eling wong nggih, bahwa tadi niku rumangsane mereka niku Nabi Sulaiman adalah raja sihir. Yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman itu bukan sihir. Yang dilakukan Nabi Sulaiman itu namanya mukjizat. Kamu nggak bisa menirunya. Tapi Bani Israil niki terobsesi dengan sihir, akhirnya golek segala macam dalil ya apa amri oleh nemune Nabi Sulaiman. Akhirnya dituduhlah Nabi Sulaiman telah melakukan sihir, dan kami sebagai pengikutnya Nabi Sulaiman maka akan mengikuti Nabi kami yang juga melakukan sihir. Jadi ngoten. Ya, jadi tuduhan ini sangat keji sekali. Makanya dibela oleh Al-Qur'an, dibela oleh Gusti Allah, wa ma kafara Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu tidak kafir, tetapi walakinna syayatina kafaru, tetapi setanlah yang kufur. Jadi mereka punya anggapan sing sampai ngoten niku, demi supaya mereka bisa belajar sihir dan mengamalkan sihir. Tengene mriki sihir yang dicontohkan niku napa? Fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Niki yang diajarkan, ajarannya salah satunya yang paling ringan adalah nopo, memisahkan suami dengan istrinya. Ngoten nggih, enek wong
Ya apa amri wong iki gak seneng ambek wong iki gak wong seneng niki, nggih. Terus enten tiang sing damel ngoten niku, ya itulah contoh kecil napa? Sihir. Nah, saniki terakhir sebelum kula tutup, kesimpulan yang diawali dengan sebuah pertanyaan, lalu apa hukumnya belajar sihir pada zaman sekarang? Yeah. Para ulama, ijma ulama, semua ulama, artinya mulai toko Imam Hanafi, Maliki, Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, semuanya sepakat bahwa mempelajari ilmu sihir itu adalah haram. Kenapa? Karena ada unsur kesyirikan di sana. Belajarnya saja sudah diharamkan. Jadi benten dengan zamannya malaikat Harut dan Marut diturunkan dengan Babil. Waktu itu mempelajarinya itu dalam rangka untuk mengetahui mana yang mukjizat, mana yang sihir, sehingga perlu dipelajari, cek ngerti bedane. Mungkin nek wis ngerti bedane ben gak ngelakoni. Ngoten nggih. Nah, atas dasar inilah ada juga para ulama Syafi'i, pengikutnya Imam Syafi'i, yang masih memperbolehkan mempelajari sihir. Tapi niatnya lurus, bukan untuk diamalkan, tapi untuk menjauhi. Tadi mempelajari, tapi untuk menjauhi. Ben bener-bener cek ketok. Oh ngene, ya samilah kayak polisi belajar tentang ilmu pembunuhan kan bukan untuk dia membunuh kan Pak, tapi untuk mengetahui jalan pikirannya para kriminal itu nek ngelakoni pembunuhan itu ya apa. Jadi mereka mempelajarinya bukan untuk diamalkan. Kadang-kadang kan juga kados polisi-polisi ini kan semerap duwe ilmu nih, wong nyolong itu ya apa, nyolong sepeda ternyata nggak butuh waktu 5 menit untuk nyolong sepeda, 1 menit loh sudah selesai. Mereka mempelajarinya. Tapi boleh nggak mempelajarinya? Boleh, tapi dalam rangka untuk menjauhi, supaya memberikan pengajaran kepada sinten, kepada semua orang agar hati-hati loh nek ndek sepeda. Kan ngoten nggih. Ndek sepeda itu mbok kunci setang sekalipun mereka hanya butuh waktu 2 menit untuk jebolnya. Kan ngoten nggih. Padahal niku wis dikunci setang. Nah, niki arahannya polisi. Dari mana taunya polisi itu? Diurui maling. Kan ngoten nggih. Jadi polisi ini belajar nggih maling, akhirnya tahu. Oh, ngono. Jadi mempelajari dalam rangka untuk menjauhi. Nah, para ulama Syafi'i ada yang berpendapat seperti ini. Tapi bukan Imam Syafi'inya, pengikutnya Imam Syafi'i. Tapi secara keseluruhan mempelajari sihir niki haram. Alhamdulillah sampun rampung. Kita mohon kepada Allah agar kisah-kisah seperti yang sudah disebutkan tadi benar-benar menambah keimanan kita, benar-benar memberikan manfaat sehingga kita saged ngelakoni nopo sing seharusnya kita lakukan dan menjauhi apa yang seharusnya kita jauhi. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi 'usrin salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.